Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Ada satu keluarga miskin, mereka menumpang di perkebunan satu saudagar, mereka tinggal di situ bikin pondok. Hidup mereka bukan saja miskin tetapi ada di bawah garis kemiskinan. Sehingga makan pun mereka susah payah. Dan karenanya mereka seringkali meminta untuk menanam singkong di halaman rumah yang notabene mereka pinjam dari tuan tanah itu di halaman pondok mereka. Satu ketika anaknya yang kebetulan sekolah dibiayai oleh paroki, sudah kelas 4, senantiasa mengeluh kepada ibunya, "Mama, kenapa kita setiap hari makan singkong? Mama, kenapa kodong setiap hari makan ubi?" Mamanya menjawab anak ini, menasihati, dia bilang, "Sabar kona, hari ini kita makan ubi, pagi ini kita makan ubi. Tenang moko, siang kita memang makan ubi, malam kita juga makan ubi, nanti besok baru kita ulang lagi makan ubi." Tidak ada yang berubah, tidak ada yang berbeda, tetapi ada secerca harapan yang diberikan kepada anaknya dari seorang ibu. Minimal memberikan kepada anaknya satu pengertian bahwa harus menerima kenyataan kita hidup di bawah garis kemiskinan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kebutuhan jasmania manusia yang paling pokok dan utama ialah kebutuhan pangan. Orang lapar dia pasti akan cari makan. Orang haus dia pasti akan cari minum. Pengemis jalanan yang menjadi pemandangan kita setiap hari, mereka meminta mengais rezeki. Mungkin sekali mereka juga adalah orang-orang yang sementara berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasaria jasmani mereka, yakni makan. Per September 2022 ada 26,36 juta jiwa masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bukan miskin, tetapi di bawah miskin. Mereka orang-orang yang mungkin sementara berharap sepiring nasi untuk saya makan 2-3 hari ke depan, segelas air untuk saya teguk hari ini, besok terserah apa Tuhan punya mau. Mungkin masih ada Tuhan kirim makanan, atau jangan-jangan Tuhan akan kirim kita ke liang kubur menghadapnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, lalu bagaimana ketika orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan ini mendapat santunan atau bantuan baik dari pemerintah, baik dari perusahaan swasta, lembaga-lembaga yang ada? Pasti sukacita mereka akan sangat besar. Orang lapar cipuruk dia tidak peduli acara apa, dia akan cari makan dulu. Mereka tidak berpikir kita akan berkumpulkah malam Paskah? Kita akan berkegiatankah di gereja? No, saya butuh makan. Hari ini dalam Injil, Bapak Ibu, Yesus memberi kita bukan saja warisan makanan jasmani, tetapi melampaui warisan makanan jasmani memberi kita rezeki, yakni santapan rohani. Dia memberi kita tubuh dan darahnya
dagingnya sebagai benar-benar makanan, dan darahnya sebagai benar-benar minuman. Hosti, roti, dan anggur oleh kuasa Roh Kudus mengalami yang namanya transubstansiasi di dalam iman kita. Penelitian di beberapa negara Eropa, kebanyakan orang tidak memahami. Lihat, itu simbol seperti simbol dari lampu merah di persimpangan jalan, seperti simbol rambu lalu lintas di samping trotoar jalan. Bukan, tetapi simbol realis presensia. Kita tidak usah tunggu mujizat Ekaristi lalu percaya itu Tuhan. Setiap kali diangkat, garuk sana, garuk sini. Setiap kali diangkat, ada juga ibu yang bukakan permen untuk anaknya. Setiap kali diangkat, dia juga angkat handphonenya. Pastor baru ini. Ceklek, ceklek, ceklek. Habis itu dia lagi. Ceklek, ceklek. Dibalik kamera. Saudara-saudari yang terkasih, kita dalam bacaan kedua diajak oleh Rasul Paulus sebagaimana ia mengajak jemaat di Korintus dalam suratnya yang pertama. Piala syukur ini harus kita syukuri sebagai satu jemaat. Roti yang diberikan kepada kita pantas untuk kita syukuri. Meskipun berbeda-beda, kita adalah satu. Sehingga piala, anggur, dan roti ini mempersatukan kita sebagai jemaat. Nah, karenanya Bapak Ibu, kita juga diajak untuk merenungkan pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini. Katekismus Gereja Katolik nomor 1397 mengatakan hal yang menarik. Kalau ada umat di paroki, ada di satu keuskupan, saya tidak bilang keuskupannya, umat bertanya, untuk apa lagi amplop APP? Kemarin ada amplop ini, minggu lalu amplop ini lagi. Amplop APP yang wajib. Sebagai umat Allah kadang kita mengatakan, Pastor 50 tahun saya menikah, saya punya hak untuk dibikinkan misa di rumah. Yes, kami melayani, gereja melayani. Tetapi Katekismus Gereja Katolik 1397 mengatakan hal yang menarik. Ekaristi mewajibkan kita, umat beriman, untuk melihat orang-orang miskin sebagai saudara Yesus, dan karenanya adalah saudara kita juga. Ini mewajibkan. Itulah mengapa dalam Ekaristi itu bersyukur. Tuhan Yesus mengucap syukur. Setelahnya memecah-mecahkan hati kita yang agak keras antara mau kasih atau tidak. Dan selanjutnya adalah membagi-bagikan. Inilah corak hidup ekaristis. Ada begitu banyak umat yang berbaik hati. Untung gereja Katolik tidak ada 10%. Begini Pastor Simon dan Pastor Alex kaya raya. Saya ganti itu mobil Innova dengan kereta api. Kalau 10%, bayangkan saya minta sama Pak Iwan. Mana Pak Iwan? Itu pendapatan, hitung, jangan lupa kasih Tuhan. Napa. Berani berdusta sama saya, Tuhan lihat-lihat kok. Tidak ada 10%, bahkan untuk APP sekalipun.
Tetapi 100%, ini yang selalu saya bilang, tidak ada 10%, 25%, 100%. Sehingga ketika kita memberi 5.000 untuk APP bagi mereka yang hampir mati karena hidup di bawah garis kemiskinan, kita harus sertakan 100% hati kita di sana. Sudah kasih 5.000. Begitu dia pergi, petugas APP pergi, datang lagi kok besok, awas kok. Kodong. Kita harus juga tahu kewajiban kita di samping menuntut hak kita. Tuhan Yesus hari ini memberikan darahnya, memberikan tubuhnya untuk kita santap sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan rohani kita. Kita dapat makan yang cukup, tetapi kita juga bersekutu untuk makan santapan rohani. Mereka dua-duanya hampir tidak. Saudara-saudari yang terkasih, corak hidup ekaristis kita harus garis bawahi, mengucap syukur, memecah-mecah, dan pada akhirnya membagi-bagikan. Semoga demikian.